Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, video ini dipersembahkan khusus untuk kelas 7 MTS Darul Falah Endrekang. Akan tetapi bagi kita yang ingin mendapatkan ibrah di dalamnya, tidak apa-apa kita mengikuti video ini. Baik itu kelas 7A, 7B, 7C, MTS. Ini tugas pertama kita, berhubung karena kita masih dalam kondisi belajar di rumah disebabkan karena COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat virus tersebut dan kita kembali melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Oke, langsung saja kita menuju kepada pelajaran kita. Dan saat ini kita mengambil tema sesuai dengan kurikulum kita, yaitu Anda mulia dengan takwa. Anda mulia dengan takwa. Jadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala diukur karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang yang takut kepada Allah, kita menjadi orang yang berusaha untuk menjalankan perintahnya dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan tentang mulianya kita di sisi Allah karena ketakwaan kita kepadanya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Kita lihat terjemahan dari ayat tersebut. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan kalian min zakarin, dari seorang laki-laki, wa untha, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum syu'uba, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, inna, sesungguhnya, akramakum 'indallahi, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui dan maha mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan ayat ini dengan seksama. Allah menciptakan manusia, menciptakan seorang laki-laki, seorang perempuan. Jadi bukan masalah apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai seorang laki-laki. Maka ketika Allah menciptakan kita sebagai seorang laki-laki, maka syukuri hal tersebut. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur, menjadi orang-orang yang ingkar, ingin merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Karena Allah telah menakdirkan kita untuk menjadi seorang laki-laki. Ya, jangan sampai ada di antara kita siswa-siswi yang berusaha, ya, dia diciptakan laki-laki, kemudian ia berusaha untuk meniru gaya-gaya seorang perempuan, atau naudzubillahi min dzalik, ya, ada mungkin yang berusaha
untuk merubah ya jenis kelaminnya dari laki-laki dan perempuan, maka itu adalah sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai seorang laki-laki, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusahalah ya untuk menjalankan amanah sebagai seorang laki-laki. Demikian pula sebaliknya, ya. Jangan sampai seorang perempuan, Allah menciptakan kita menjadi seorang perempuan, kita berusaha untuk menjadi seorang laki-laki. Nauzubillahi min dzalika. Maka syukurilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ya anugerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kemudian selanjutnya waja'alnakum syu'aba. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita syu'uba wa qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya. Allah menakdirkan kita menjadi orang Indonesia. Ada pula di antara manusia-manusia yang lainnya Allah menakdirkannya menjadi orang Arab, Yaman, ya, menjadi orang daerah-daerah tinggal di daerah Eropa, ya, Asia, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian menjadikan kita suku-suku, ya, ada yang Allah jadikan mereka menjadi suku Sunda, ya, Ambon, Sulawesi, Sumatera, Aceh, ya, Jawa dan seterusnya. Itu bukan menjadi masalah. Allah menciptakan kita ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu bukan masalah. Menjadikan kita laki-laki, perempuan itu bukan menjadi masalah, dan itu bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ya kita diciptakan laki-laki, perempuan, berbangsa, ya, bersuku-suku, lita'arofu, agar kita saling mengenal satu sama lain. Maka kita harus menghargai perbedaan di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, di sini yang menjadi ukuran kemuliaan kita di sisi Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, yang paling berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang ya paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mengenal. Oleh sebab itu, para siswa dan siswi yang semua kita diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menilai kita dari takwa kita. Allah menjadikan kita mulia di sisinya karena ketakwaan kita kepadanya. Allah tidak mengatakan orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling banyak hartanya. Allah juga tidak mengatakan orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling tinggi pangkatnya. Tidak. Allah juga tidak mengatakan orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling banyak anaknya, atau orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang tinggi pangkatnya kemudian ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tentu sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat baik, karena pangkat yang diberikan kepadanya ia gunakan di jalan yang baik, ia gunakan untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Kemudian kalau ada orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, ya, kemudian ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu hal ini adalah sesuatu hal yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan hartanya digunakan di jalan Allah, di jalan kebenaran, memberikan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya untuk hal-hal positif, maka tentunya tidak ada yang menghalangi kita untuk menjadi kaya.
Tidak ada yang menghalangi kita untuk bercita-cita memiliki pangkat dan kedudukan yang tinggi. Akan tetapi tidak bisa dipisahkan dari satu hal yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mungkin pelajaran kita pada siang hari ini, dan tentunya saya akan memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian. Yang pertama yang menjadi tugas kalian pada kesempatan ini adalah tugas yang pertama adalah kalian menuliskan surah Al-Hujurat ayat ke-13 lengkap dengan terjemahannya, ya. Dan setelah datang ke sekolah nantinya setelah libur, kalian menghafalkan ayat tersebut beserta dengan artinya, yaitu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir, beserta dengan artinya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah kalian memberikan contoh, menulis contoh tentang seseorang yang memiliki harta yang banyak, kemudian ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah Pak Ahmad adalah seorang yang memiliki harta yang banyak. Ia adalah orang yang dermawan. Ia menyumbangkan hartanya setiap minggunya ke panti asuhan dan seterusnya, ya. Kemudian tugas yang ketiga adalah kalian memberikan contoh seseorang yang diberikan pangkat kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala di mata manusia, di hadapan manusia, apakah itu lurah, apakah itu bupati, apakah itu presiden dan seterusnya, apapun pangkat itu, tapi orang tersebut menggunakannya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain, ia menjadi orang yang berpangkat tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja 3 tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing. Jadi saya kira demikianlah pelajaran kita pada siang hari ini. Marilah kita menutupnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.